Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat nostalgia dimanapun yang lagi pada mendengarkan siaran ini ya. Dalam Talkshow Indonesia kali ini kami akan datang ke ruang dengar Anda bersama rekan saya yang juga ganteng dan sehat ya, juga berbahagia, ada sahabat saya Bung Pande hari ini. Gimana hari ini Bung Pande? Alhamdulillah baik, Bung Oke, ini Hasan. hari ini kita mengajak sahabat nostalgia mengangkat satu topik juga yang tidak Ya, kalah seru nih Bung ya. Soal hobi dan aktivitas menyenangkan untuk lansia supaya tetap aktif dan terlibat. Wah ya. Ini kalau kita bicara hobi itu biasanya ini lebih lekat dengan anak-anak muda ya. Kalau ya, hobi ya, ada yang hobinya para layang, panjat tebing Bung ya. Ada yang hobinya apa motor cross. Wah, ini yang hobi-hobi yang anak muda. Nah, kali ini kita justru akan ngomongin hobi buat orang tua nih, Bung. yang udah lansia Lansia. lah. Luar biasa ya. Apa perlu masih, Bung? Orang tua nih, lansia kita nih punya hobi nih. Kalau menurut Anda nih, Bung Mande. Iya, ini mungkin saya akan bercerita terkait dengan apa yang saya alami ya, artinya dengan orang tua saya. Baik. Jadi ya orang tua kan memang dari mudanya kan orang tua yang aktif, Oke. bukan kantoran tapi Baik. aktif di pekerjaan sehari-harinya, Ya. di sawah, di ladang ataupun yang lain gitu. Nah ini terbiasa sehingga pas ketika mereka sudah tidak lagi terlibat di ladang atau di sawah yang artinya pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar berat menggunakan tenaga gitu ya. Nah, mereka ini tetap butuh sesuatu yang apa ya, istilahnya menghabiskan waktunya mereka. Sebuah Sebuah kesibukan atau kesibukan rutinitas gitu yang ya. biasanya mereka lakukan pekerjaan dari pagi sampai sore gitu ya, tiba-tiba di usia mereka yang udah tidak bisa lagi, tidak memungkinkan untuk ke sawah ataupun ke ladang, otomatis mereka harus punya Kegiatan. kegiatan lain gitu. Nah, untungnya kalau bapak saya itu eh, banyak yang bisa dia lakukan dengan mungkin tenaga yang tidak terlalu berat. Beliau ini suka melihara binatang, mau Apa itu tuh? ataupun hewan lah, misalnya ayam, melihara burung ataupun yang lain, dan itu hobi gitu ya. Dia hobi dia. Namun tentu untuk pekerjaan-pekerjaan yang beratnya itu kita bantu. Misalnya apa? Misalnya membuat kandang Oh, ataupun oke. misalnya membersihkan kandangnya juga ya kita bantu. Tapi dalam hal perawatan sehari-hari beliau ini sangat suka gitu sehingga ini bisa menjadi aktivitas dia sehari-hari. Baik. Namanya merawat ayam kan Ya, itu ya. kan nggak cuma sehari dua Ya, hari ya. tapi itu rutin tiap Ya. hari. Itu juga sebuah keasikan tersendiri Keasikan ya memang ya. tersendiri dan selain asik itu jadi produktif. Iya, iya, iya. Ya Ada kan yang ini ayamnya ya. kan bisa dijual, Ya. telurnya bisa dijual gitu. Yang tadinya tujuannya adalah untuk membuat dia ada sesuatu kesibukan, Ya. tapi ternyata ujung-ujung dari kesibukan itu ada manfaatnya Ya, gitu. ya. Dan ini tidak kita suruh, dia sendiri yang minta gitu. Dia Pengennya melihara dan ayam. ininya untungnya kan ada juga orang itu yang disebutnya tangan dingin gitu ya. Tangan dingin untuk tanaman, Ya. untuk hewan. Ini bapak saya termasuk tangan dingin untuk hewan dan Hewan-hewan. tanaman. Oke, jadi megang apapun hidup ya. Iya. Ada orang yang tangan panas kata kita itu kan Iya. megang apapun mati. Mati. Kalau bapak Iya, saya iya, iya. termasuk yang Ya, yang ya, ini tangan yang dingin tangan ya. dingin gitu. Jadi Baik, baik. dia melihara ayam itu bisa sampai ratusan loh Wah, ayamnya. subhanallah. Ini berapa usia Bapak ini? 74. 74. Wah, ini sahabat nostalgia, opa, oma, bapak, ibu ini bisa jadi 74. contoh nih ya. Ya, 74. 74. Nah, ini Sekarang Anda ini dia kan sama adik saya bukan di rumah. Itu ayamnya itu udah saya tanya kemarin itu ayamnya berapa? Kayaknya udah di atas 100 deh. Ya Allah, tapi nggak dijual-jual ya? itu bukan hobi lagi Bung ini Bung ya. Itu memang industri kayaknya. Luar biasa Jadi ya. memang dulu waktu di kampung pun dia seperti itu. Tapi kalau sekarang kan dia ikut sama adik saya di tempat di perkebunan. Kebetulan di perkebunan itu punya lahan luas. Jadi dia bisa dengan leluasa memelihara ayamnya gitu. Jadi lebih seratusan Wah, gitu luar ayamnya. biasa. Ini kondisi orang tua Anda di pedalaman Sumatera Sumatera. Utara, Sekarang lagi ya. di Sumatera Utara ya. Sumatera. Jadi memang di sana kondisi lahan luas, Lahan masih Dok, luas. ya. Alam mendukung. Iya. Nah, ini berbeda terbalik dengan ibu saya yang berusia 80 tahunan ya di kota Palembang.
Nah, ya Di tengah kota, tengah kota, mau miara ayam nggak mungkin. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu saya juga ya di usia 80 itu tadi, ya tadi satu kesibukan yang menurut kita dok, ya orang-orang aneh untuk mengisi waktu luangnya itu. Apa? Itu beliau tuh punya kebiasaan kalau pagi jam 9 jam 10 itu nyambut rumput Nyabut rumput. di depan rumah. Masih ada halamannya udah. Jadi ada rumput-rumput yang agak panjang, cabut-cabutin, keras terus dikumpulin, dibuang di pojok. Besoknya lagi sama lagi begitu, nyaputin ada yang bagian lain Bagian ada lain tumbuh lagi rumput, gitu. dicabut-cabutin. Itu padahal tetangga atau yang lain ngeliat tuh, udah bu nggak usah dicabutin biar kita aja yang nyabutin. Kan orang tuh kan nunduk-nunduk itu kan kita kan ngelihatnya tuh Ya kan udah oh iya gitu udah nggak usah, lansia biar gitu kita ya. aja gitu nanti gampang atau digunting sama kita aja, nggak mau, tetap itu yang dilakukan. Nah akhirnya ya saya ingat kata dokter Endang ya, saya sampaikan ke tetangga yang ngerawat, biarin aja itu anggap mainannya beliau gitu Iya, ya. iya. Jadi nggak usah dilarang. Nah cuman silakan ya ketika musim hujan rumput itu basah, kaki jadi basah, kena lah kutu air. Itu tadi ya. Jadi Iya. inilah beberapa gambaran aktivitas orang tua Iya, ya dokter ya. Bung Bande juga sahabat nostalgia yang untuk mengisi waktu dan aktivitas mereka. Nah, nanti kita coba tanya ke dokter Endang sebenarnya apa sih aktivitas atau hobi yang cocok buat sahabat nostalgia kita ini nih sebenarnya. Dok? Kalau hobi nggak bisa kita tunjuk. Oke. Hobi itu adalah sesuai Bawaan. dengan keinginan masing-masing. Seperti ibunya Pak Hasan senangnya memelihara menyabut rumput, biarkan. Berarti dia hobi. Dengan menyabut rumput dia happy, asik, menghabiskan waktu, dia happy. Seperti Pak Pande orang tuanya memelihara ayam, dia happy, mungkin ngejar-ngejar, dia happy nangkep, dia happy ngasih makan. Itu hobi sendiri. Sangat berbeda dengan orang lain yang hobinya beda gitu. Jadi biarkan hobi itu akan muncul dan dia senang sesuai dengan kesenangannya. Contoh ayah saya seneng nanem. Contohnya Pak Hasan sama Pak Pande tahu lah, maksudnya dia seneng nanem. Ada satu kesenangan yang terakhir usia hampir 90 tahun tuh, dia nanem pohon pete. Pohon pete itu sudah mulai belum waktu itu masih kecil. Pergelangan tangan. Ada informasi katanya. Ada informasi kalau berbuah itu harus dikasih kukusan, kemudian diikat. Itu yang namanya pohonan, empat-empatnya dikasih kukusan, diikat. Kita nggak komen. Saya bilang sama anak-anak jangan komen, diamin, biarin aja. Cuman Yang penting tidak aku fotoin menyalahkan sampai dia. rumah, kita ketawa gitu. Dia ini kasih apa? Mateng, seperti ditaruh di dalam kompor. Jadi biarkan gitu. Jadi kemudian dia senang juga nanam segala macam. Saya diamin dong. Singkong ditanam, yang pepaya ditanam. Itu dia happy menghabiskan waktunya. Kadang-kadang dia nyuruh orang untuk bantuin. Kadang-kadang dia sendiri. Jadi kalau saya bilang untuk semua lansia silakan. Dan yang penting adalah pendampingnya, biarkan. Yang penting tidak membahayakan. Yang kita takutnya kan dia membahayakan dirinya sendiri. Misalnya menanam-nanam apa di pinggir kali, dia jatuh masuk ke kali. Nah itu kita ingatkan. Tapi kalau selama dia masih aman, biarkan. Ada juga yang senang misalnya dia bantuin istrinya gosok atau bantuin istrinya ngapain, biarkan gitu. Karena apa? Itu hobi. Hobinya dia yang memang dia happy melakukan itu gitu. Selama Tadi tidak bisa menurut anak misalnya nggak anaknya, bisa. Udah papa ini aja miara arwana aja gitu loh. nggak bisa karena kalau Itu bukan mah hobinya. kerja namanya. Iya nggak bisa Nyuruh. nggak bisa. Karena kalau Bung Pandi kan ayam ya, Iya. arwana agak lebih mahal Bung. Nggak Kan ada bisa. banyak dok gitu dok, anak-anak Iya. ya lihat orang tua nganggur ya udahlah. Oh, biar papa jangan, mama ini, kita biar ini tawarin. kita kasih ini aja biar nanti uangnya bisa dipakai misalnya tujuan misalnya begitu. Jadi ini berbeda ya. Jangan. Apalagi hobi anak sama orang tua beda. Beda, ya. dan Antar orang tua juga beda. betul, hobinya, dan ya. biarkan mereka tidak mengganggu kita. Kalau dia senang dengan kesenangannya, dia tidak akan mengganggu kita karena dia happy dengan yang dia punya. Dia waktu itu ayah saya senang punya orang disenengin, Hah? Gimana maksudnya? burung gitu? main ke rumah ustadz.
burung peliharaan. burung peliharaan. Boleh nggak saya beli? Katanya gitu. Terus boleh ya satu gitu sampai bisa. Akhirnya Pak Ustadz telepon sama aku. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak memang keberatan jangan dikasih. Jangan sampai ini menjadi rame di lingkungan saya. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu Dokter, satu ya Pak ya. Tapi ternyata bosan ayah saya. Dipulangin lagi ya. Saya sampai minta maaf ya Pak Ustadz, maaf ya gitu. Maaf, nggak apa-apa Bu Dokter, yang penting masih balik ke saya. Pulangin lagi. Tapi diminta Bu Dokter duitnya, udah datang dari saya bilang gitu. Jadi saya bilang udah sengaja, jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua kita. Jadi katanya diminta Bu Dokter uangnya, hah diminta lagi Pak, gitu. Saya bilang udah Pak, pokoknya makanya saya bilang kalau Bapak ada apa-apa dengan ayah saya, masuk main ke sana, tolong sampaikan ke saya. Saya bilang gitu, jangan sampai menyebar kemana-mana. Saya bilang gitu. Terus pengen yang mana? Pengen yang itu, yang punya saya lagi. Kalau Bapak nggak boleh jangan dikasih, nggak usah. Biar nanti dia cari sendiri ke pasar. Saya bilang gitu. Jadi memang unik gitu. Itu kita harus. Suami saya sempat bilang gini. Itu aku malu-maluin aja. Jangan marah. Saya bilang kita nggak tahu kita nanti seperti itu sama. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Saya bilang gitu. Biarkan kita yang handle aja. Kalau memang suruh pulangin kita bayar. Saya bilang nggak apa-apa. Ini menarik, mirip juga dengan orang tua saya juga Bu. Ya. Hampir bahkan kami antar keluarga jadi ada hampir selek gara-gara Gucci. Ya. Ibu saya tuh punya Gucci, memang Gucci antik Bu. Gucci lama itu besar ya, Gucci besar warna hijau, udah tua gitu. Terus ada satu keponakan main ke rumah. Katanya bukan, ada Gucci. Bu, ini buat aku aja ya. Kata ibu saya, ambillah. Bawa pulang, dia nggak apa-apa, ambil aja Gucci-nya. Udah. Begitu dia bawa pulang, 2 minggu kemudian ibu saya ingat, mana Gucci ini? Akhirnya ditelepon dong, diminta suruh nganter lagi itu Gucci. Bayangkan Gucci yang agak gede gitu ya, suruh bawa dibawa lagi balik. Effortnya kan lumayan jauh deh. Nyampe, udah akhirnya ponak saya WA ke saya, ini ibu katanya udah dibalikin lagi segala macam ya. Bahkan disangka oleh ibu saya tuh kita yang minta ngambil tanpa permisi. Dia lupa. Jadi kita sempat ini dia mohon dimaklumin saja, nama orang tua ada pikun segala macam. Penjelasan begitu akhirnya ponakan saya tuh mengerti gitu. Jadi karena ibunya dia tuh kan adalah kakaknya saya gitu loh ceritanya begitu. Jadi agar dipahami kondisi orang tua ini. Betul. Nah ini tadi ada hobi-hobi yang tertentu yang juga tidak boleh diusik sama kita, kayak koleksi barang-barang antik misalnya ya, atau hewan-hewan piaraan tadi. Ya bisa jadi Bung Pandi walaupun orang tua bapaknya ayam kampung gitu ya, nggak boleh disembelih. Nggak boleh. Kan? Tahu-tahu mau lebaran nggak ada ayam, kita potong, ya marah lah. Ayah saya itu hobi ngumpulin bendok, tau nggak bendok? Apa sih? Pisau yang antik, golok. Jadi kan banyak yang ngasih tuh dari ponakannya, dari mana. Dan yang aku serem lagi taruhnya di bawah tempat tidur dia. Takut ngigau. Takut kan ada ibuku gitu, takutnya ada terjadi sesuatu. Jadi kalau ke situ, subhanallah, aku coba iketin tanpa sepengetahuan dia, aku iketin. Aku maksud biar agak susah prosesnya dia ngambil gitu. Takutnya ngigau atau apa gitu. Aku iketin. Terus aku iketinnya panjang, banyak tuh itunya talinya. Kenapa kamu iketin? Enggak, takut kakung. Itu kan aku manggilnya kakung. Takut kakung keinjak. Licin kan udah di dalam dia. Iya namanya kan tikus. Tikusnya geser-geser. Pokoknya ada aja itu saya iket. Itu luar biasa sampai nggak adanya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tadi bicara nih, lalu pertanyaan kita adalah seberapa penting orang tua tuh dikasih sebuah hobi. Ya, kedua jenisnya apa? Tadi kalau kata dokter, biarkan mengikuti mereka. Tapi ketika kita mengikuti, jangan-jangan ada hobi atau keinginan orang tua nih yang justru kita, wah ini gila nih, bapak aku nih pengen minta hobinya. Misalnya hiking ya, kan ada juga orang tua yang hobi mendaki gunung, usia udah 70 minta antar ke Gunung Merapi misalnya gitu, Bung. Nah ini gimana nih tanya hobi? Apa kita harus ikuti? Nanti kita akan bahas lagi ya. Kita juga minta tanya Dokter Endang ya tentang hal ini setelah yang satu ini lewat. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King.
M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Lanjut lagi, masih di acara kita ya, buat opa, oma, bapak, ibu, sahabat nostalgia. Hari ini kita ngomongin hobi dan aktivitas menyenangkan untuk lansia ya. Jadi buat opa, oma, bapak, ibu ya, penting ya, perlu, memang kita tuh perlu hobi, sebuah hobi untuk keseharian kita ya, apalagi yang udah masuk lansia ya. Jadi ini buat opa, oma, bapak, ibu, sekiranya kalau ada yang saat ini belum menemukan atau belum punya hobi, Bung. Jadi gimana, Bung? Kita sarannya dari dialog ini bisa terinspirasi ya, menentukan memilih sebuah hobi. Paling tidak ada aktivitas. Ya kalau yang saya lihat ya sebenarnya hobi ini kan sebenarnya menjadikan aktivitas ya. Aktivitas yang membuat dia harus bergerak. Ya. Dan ini membuat sebenarnya tubuh ataupun badannya lebih sehat. Karena saya merasakan gini, dengan kadang saya berpikir gini, waduh ini orang tua udah 74, masih aja ngurusin ayam gitu, masih aja ngurusin tanaman-tanamannya gitu. Dan seringkali ya tadi memang kadang kita takut misalnya cedera, misalnya dia masih bawa cangkul buat nanam-nanam, parang, bikin sesuatu. Gitu seru sekali ya. Ini kan agak mengkhawatirkan juga gitu. Akhirnya kadang kita alihkan, udah main dulu deh ke sini, tinggalin dulu itu gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi dia selalu akan kembali ke situ dengan aktivitas itu. Mirip gitu. kayak cerita berapa waktu lalu ada jemaah haji mau berangkat, minta turun gitu ya, karena belum kasih ayam, belum kasih makan gitu ya. Iya, jadi memang sesuatu yang jadi aktivitas itu sebenarnya tidak hanya untuk melatih fisik, tapi juga sudah membuat dia tenang. Jadi sebenarnya itu tidak hanya sekedar aktivitas, tapi itu sesuatu yang menyenangkan buat dia. Ya, memelihara ayam, melihat ayam dari hari ke hari tumbuh begitu gitu ya. Dari telur dia menetas sampai gede, itu suatu hal yang menarik buat dia. Nah ini sebagai lansia ya, sahabat nostalgia, opa, oma yang lagi mendengarkan ini ya. Jadi sebenarnya penting ini, Dok ya, punya hobi, punya aktivitas. Karena banyak kita temukan ya, Dok ya, Bung Mandi, orang tua tuh kalau misalnya lebih banyak duduk dibandingkan dengan mereka yang aktivitas. Itu yang aktif, yang punya hobi tuh kelihatan lebih sehat. Lebih sehat karena dia gitu, tidak, kalau orang Jawa bilang tidak melangut. Melangut tuh tidak bengong lama. Itu kan mencepat tua, jadi makin pikun. Jadi kalau misalnya hobinya menjahit ya biarin dia jahit. Hobinya merajut tapi ngeri juga Dok ya. Udah usia lansia masih ngejahit mungkin ya, jangan menjahit yang berat-berat gitu ya. Pakai mesin yang dia yang merajut, manual aja gitu. Merajut itu biarkan gitu karena dia memang senang kan. Kemudian dia senang bongkar-bongkar lemari pakaian, biarin. Ada tuh yang senang bongkar lemari pakaian rapiin, susun lagi, besok bongkar lagi, susun lagi. Tetapi ada yang membantu dari anak juga untuk misalnya mengunjungi, kan suka ada pameran misalnya, kan pameran itu nggak harus ada di kota ya, di daerah juga banyak ya. Oh pameran orang yang jualan hewan, ya udah antar ke sana. Emang mau, coba kita tanya, mau melihara nggak nih? Misalnya buat mainan, ngejar-ngejar ayam, ngejar-ngejar apa gitu lah. Jadi dia punya hobi yang olahraga juga. Terus kemudian bawa ke tempat tanaman, mungkin dia seneng mau melihara apa, bunga ini bagus, mau nggak kita tawarin, mau nggak nanam ini, bawa aja, nanti disiramin tapi ya gitu, kasih kesenangan dia gitu. Aku seneng nama bunga ini, aku mau beli, kita langsung, kalau dia seneng berarti dia ada kemauan, mau beli, ya udah beli deh, ya ditanam di pot, nanti siramin tapi jangan lupa mati, biarin, jangan nanya. Oh mati ya? Kok mati sih? Oh ya jangan kan
biarkan dia hobi, biarkan dia senang gitu loh. Baik, nah ini jadi betul ya Dok ya, berarti kalau orang tua itu punya hobi, punya kegiatan sebenarnya bagus buat mereka ya, bisa lebih sehat dan lebih apa ya, tidak gampang bengong ya, jadi tujuan untuk memecah Happy. itu ya. Nih, ayah saya itu waktu itu kan belum ada rumah tuh di pojok. Jadi pinggir kali itu ditanemin pisang sama ayah saya, pohon pisang. Dan setelah ayah saya meninggal, itu satu RT bilang, setelah bapak meninggal nggak ada yang ngasih pisang ke kita, beli dewek, aku bilang di pasar. Itu setiap panen semua dipotongin sama dia nyuruh tukang beca dibagiin. Tidak untuk sendiri, dia bagiin. Jadi pas nggak ada, Dokter Endang, mana pisangnya? Beli dewek sana di pasar. menunggu, ditunggu sama mereka. Jadi buat saya itu kesenangan dia membagi, terus orang ngucapin terima kasih, itu adalah kesenangan dia, happy dia. Nah, ayah saya itu kalau habis ambil pensiun, jangan marah nih ya untuk yang anaknya bapaknya pensiun, ambil pensiun dia ngambil sendiri, jarang sama saya. Kenapa? Karena habis pulang ambil pensiun dia punya langganan ojek tuh. Sekarang udah almarhum. Yus, nanti kamu antar saya ambil pensiun. Tapi coba lihat mobil dokter. Dua-duanya sudah pergi belum? Maksud suami saya sama saya. Nanti kalau sudah pergi, kamu jemput saya. Gitu. Aku persis tahu kata-kata itu dari tukang ojek gitu. Terus udah gitu kamu ngapain? Saya antar ke sana. Ambil uang. Terus kamu ngapain habis itu? Saya makan sama bapak. Berdua jajan. Habis itu kamu kemana? Keliling kemana terserah Pak Haji. Katanya terserah Pak Haji pergi. Kadang-kadang kemana? Kadang-kadang ke Pondok Kelapa. Jauh banget kamu. Ya tapi Pak saya pelan-pelan kok Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Dikasih duitnya lah. Zaman dulu masih ojek tuh 5.000 10.000. Setiap pensiun itu tukang ojek dapat jatah 125.000. Saya nggak marah. Yang penting kamu lapor sama saya. Saya bilang biarkan dia pergi. Ibu nggak marah Bu, Bapak Pak Haji ngasih, nggak apa-apa, rezeki kamu. Emang itu duit dia. Saya bilang gitu. Jadi biarkan dia senang. Tapi ayah saya takut ketahuan saya. Takut ketahuan sayanya itu kalau saya pesen jangan kejauhan gitu. Dia pernah naik ojek sampai Cengkareng dari Bekasi. Kan takut. Iya. Ngapain ke tempat siapa? Ke rumah saudara. Emang dia silaturahmi, rajin banget silaturahmi. Saya bilang yang deket-deket aja, kalau yang jauh nanti pakai mobil. Aku bilang gitu. Saya bilang jangan sampai Cengkareng ya, kuat takut pegangannya. Aku bilang gitu. Itu, nah itu kan hobi. Hobi berkunjung silaturahmi. Makanya ponakan-ponakan tadi anaknya nggak kayak kakung gitu. Kalau empat aku Kalau dokter itu sibuk ya cari cuan ya Bung. tapi maksudnya itu sibuk bantu orang. Bantu orang. itu itu pelajaran buat saya gitu. Orang tua masih rajin berkunjung, merasa kehilangan karena selalu dikunjungin. Yang diminta sama ayah saya apa cuma kopi hitam gitu. Sebagai apa kalau datang gitu Kalau ya. datang. Oke ya. Baik ya, itu tadi kawan-kawan ya, hobi dan aktivitas menyenangkan untuk lansia tetap aktif dan terlibat ya. Jadi ini penting kita menyarankan. Jadi ini buat orang tua lansia, opa oma yang belum punya hobi, kita sarankan ini harus punya. Iya, cari ya? ajak kan. Orang tua kan nggak bisa dong nyebut, pasti ajak misalnya ke tempat hewan, ke tempat tanaman, atau kemana-mana diajak supaya dia tahu nanti dia akan menyentuh sesuatu yang senengin. Nah tadi sebelum break kita bilang nih, ada Bung Pani, kita ada orang tua yang punya hobi yang kayak tadi ya, mau masih tetap hiking, mendaki gunung, atau camping di ketinggian. Nah ini gimana? Ini kan di satu sisi permintaan orang tua. Habis dengar talk show kita, sama dokternya katanya harus punya hobi. Nah aku punya hobi, kata opa ini, aku senangnya naik gunung, aku mau minta antar. Tapi ada kelompok lansia masih daki gunung, jangan salah. Betul. Ada. Masih ada. Saya Mereka juga. punya kelompok, Betul. ya nggak? Karena saya. tetangga saya usia segitu masih Ya. naik gunung, Betul. gitu. Dan dia bilang dia masih sampai puncak. Jadi kalau yang mendadak ya nggak usah dikasih, berarti kan nggak mungkin mampu. Tapi kalau dia memang sudah punya Persiapan klub, gitu ya. mereka punya klub sendiri, biasanya ada tim kesehatannya sendiri, biarin aja.
Nah, ini penting ya. Nah, jadi pertimbangan kita yang sehat, ya jangan buru-buru diomel. Bapak udah tua, bau tanah masih mau Oh Allah. Ya, jadi kalau dia punya, saya tahu nih Ya. kalau yang saya pernah ikutin ini ada namanya komunitas pendaki nafas tua. Oh gitu ya. Di Facebook, di FB ya. Namanya aja udah nafas Namanya tua. jadi pendaki nafas tua. Memang Iya. ini isinya memang orang 40-an, 50-an ke atas yang tapi memang masih seneng manjat gunung. Tapi mereka memang pendaki. Memang pendaki. Jadi Sama biarkan. seperti ini. Kalau yang sekarang kan yang lagi dikenal masyarakat ya pastilah tokoh ya Rocky Gerung. Rocky Itu kan suka banget daki gunung. Ranking ya. Nah, itu masih mendaki masih gunung kuat ya. sampai sekarang gitu. Artinya memang kalau dari dulu, makanya tadi hobi. hobi. Hobi itu kan Hobi. sesuatu yang udah dikerjakan dari dulu. Ya. Ya misalnya walaupun saya misalnya hobi bulu tangkis belum tentu bisa hobi naik gunung. Belum Betul. tentu. Jadi memang Hobi harus dari disesuaikan awal. dengan Betul. kemampuan. Kemampuan Walaupun dia. misalnya memang tetap harus ada yang namanya pertimbangan dari kesehatan. Nah, ya. ini kayak tetangga aku hobi ngetrail. Usianya udah pensiun ya, jangan salah. Tapi memang fisiknya Oke. oke, masih kayak anak muda banget gitu. Terus tiba-tiba jatuh. Aduh dokter Enang gitu katanya. Ini lututku kagak bisa ngetrail lagi. Suruh istirahat udah umur. Aku bilang gitu, dia ketawa. Udah sehat lagi. Mulai Pergi lagi. lagi. Tapi memang hobi kan. Hobi ya. Dan ini Alah cuma sebentar nih sakitnya katanya. Aku udah mulain lagi ngetrail sama itu. Apa mobil yang motor Motor cross. trail ya. selain motor cross itu apa ada mobil juga? Mobil Oh, yang mobil-mobil. mobil yang selumpur. off-road. Wah, Dua itu tuh lebih- hobinya. Itu usianya udah, tapi kalau lihat kalau misalnya kenalan dia kenalan nih. Kenalan kalah muda sama Yusnan. Muda kelihatannya. Usia berapa itu, Dok? Udah 58. 58, 60-an. Masih kelihatan. Masih muda banget karena Iya. olahraganya berat ya kalau aku Ya bilang karena itu tadi seperti- itu didasari dari hobi dan memang orangnya aktif berarti gitu. Baik, jadi ini penting ya sekali lagi ya. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, sekiranya ada opa, oma, bapak, ibu yang lagi mendengarkan dialog ini, sekiranya sampai saat ini belum memiliki hobi, ya, yang belum punya hobi nih, Ya, Dok, ya. betul. Apa saran dokter buat opa, oma, bapak, ibu yang masih kebingungan memilih hobi untuk dikerjakan hari-hari? Sebetulnya kadang-kadang mereka suka bingung. Ngapain sih nenek-nenek ini? Cuma bilang ngapain doang. Ngapain sih nenek-nenek ini atau kakek-kakek ini diam aja bengong aja. Lah kenapa nggak diarahin? Ya kan? Tapi mungkin nggak paham mengarahkannya seperti apa. Ajak di mana kemana kita pergi ajak. Pasti akan suatu saat dia pengen, ih enak juga ya kalau punya ini. Itu biasa suka spontan. kode sebenarnya Kode. ya? Oke, Enak juga ya. Aku mau coba nyulam lagi, kasih. Daripada dia ngelamun bengong liatin cucunya nonton yang nggak sesuai dengan tontonannya, kan kasihan gitu. Nonton cucunya nonton dia bengong aja bukan kesukaannya gitu kan. Terus kemudian kesukaan-kesukaan yang lain yang timbul tuh biasanya memang kita arahkan. Jangan arahkan, maksudnya ya tetap dia lihat, nanti dia spontan. Kalau orang tua saya kebetulan dua-duanya hobi baca, Ya. ya kan? Ya. Ya, hobi baca. Suatu saat pos kota hilang tuh, sempet kan pos kota hilang tuh, yang isinya pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Nanti dia bisa cerita, ada pemerkosaan, kamu hati-hati ya di sana. Ya, kita coba bilang gitu. Ada pembunuhan di sini, ya, gitu. Tapi dia ingat kan memorinya dikasih tahu ke orang. Nah, kalau ibuku senangnya baca majalah, komik, Hopingho gitu-gitu tuh, pokoknya cita-cita kayak gitu kita kasih. Itu hobi yang menyenangkan buat dia. Jadi maksudnya, oh dia suka baca, ibu kita kan bisa tahu ibu kita suka baca. Kasih, tapi tulisannya cari yang gede-gede, yang bisa dia nyaman bacanya. Kan bisa sekarang kan ada cerita-cerita apa anak-anak yang besar-besar. Jadi kasih gitu loh kesenangannya dia. Apa dia senangnya misalnya nanam-nanam, kasih beliin yang bibit-bibitnya taruh. Kalau ayah saya juga seneng yang biji-bijinya aja sampai dia tungguin, kok belum nongol ya gitu. Itu Dari kan benih, hobi ya, gitu. Baik. Gimana Bung Made, buat opa, oma atau orang tua yang sahabat nostalgia lagi menyimak dialog ini yang kebetulan belum punya hobi, apa saran Anda? Ya tadi ya memang penting bahwa hobi ini penting untuk dilakukan menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ya jadi jangan juga hobi ini membuat sesuatu yang justru berbahaya. Oke. Ada hobi-hobi yang memang ya tidak bisa lagi
ataupun tidak sesuai lagi untuk usia-usia lansia. Jadi tetap dipertimbangkan. Nah kalau nggak ada ya buat suatu kesibukan lah, kesibukan yang baru untuk bisa membuat suatu menghilangkan kejenuhan. Karena di usia lansia bagaimanapun ya, sahabat lansia nostalgia ini pasti banyak waktu di rumah, yang tentu mungkin juga waktu di rumahnya juga tidak dengan cucu, tidak dengan anak, tapi hanya sendiri bisa saja. Artinya sesuatu yang membosankan, maka hilangkan kebosanan itu dengan aktivitas. Walaupun tadinya tidak ada lagi hobi yang menyenangkan karena sudah di usia lansia yang tidak sesuai lagi, ya paling tidak mulailah dengan hobi baru. Misalnya menulis, Bung. Ada juga yang hobi Ya, menulis, bisa Bung. menulis ataupun misalnya hanya sekedar misalnya di pekarangan nanam-nanam gitu, itu hobi-hobi baru. Atau melihara. Biasanya yang paling gampang melihara burung ya, ataupun misalnya melihara ayam kalau pekarangannya Ayam kate, memungkinkan. jadi larinya kan pelan. Terbang dong. Cepet ya. Jadi apapun itu selama itu bisa menjadikan suatu aktivitas yang menarik dan tidak berbahaya, ini penting. Jadi dan tentu juga ada dukungan dari keluarga. Artinya harus didukung. keluarga harus mendukung. Jangan mendukung. ketika misalnya orang tua kita melakukan suatu aktivitas yang menurut dia itu menyenangkan, langsung kita halangi gitu ya, karena menurut kita nggak sesuai lagi ya. Coba kita cari ataupun kita lihat sisi yang lain, atau mungkin coba dialihkan dengan aktivitas yang lain. Oke. Pak SBY aja sekarang melukis kan, terakhir Diundang nyanyi. nyanyi di acara konser. Nah, makanya jadi kan itu hobi ya, hobi yang menyenangkan buat dia tuh membuat dia happy. Kalau di kampung saya yang sering dulu saya lihat itu, yang usia-usia lanjut itu banyak di warung kopi kan. Warung kopi itu mereka main catur. Itu bisa Oh sama, sekarang juga masih ada. Saya lihat di pojok saya tuh. Iya, main catur. Main catur, masih Pak. Iya. Tempat saya malah Tapi nggak apa-apa. ada 2 klub namanya. Klub catur sama klub gaple. Oh iya. Jadi kadang sebelah-sebelahan, ada satu Ya banting-banting, ada nah di ini depan, juga ya. meski ini sebenarnya pekerjaan ataupun hobi yang aman ataupun yang ini, tapi jangan sampai menimbulkan kriminal baru. Kan ada juga yang bertaruh gitu. Ini menurut saya itu jangan masuk ke situ gitu ya. Hobi-hobi tapi main-main aja gitu. ya. Karena gaple sama catur itu kan memorinya dia bagus. Ya, buat opa, oma, bapak, ibu ya, ini ya catur, gaple itu buat melatih memori. Ya. Iya, Dan dimensianya berkurang. tidak menguras besar, fisik yang membahayakan lah. Ya. Oke ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya, bapak, ibu, opa, oma, sahabat nostalgia, dalam hobi dan aktivitas menyenangkan untuk lansia tetap aktif dan terlibat, bisa menginspirasi Anda semuanya ya, terutama buat opa oma yang belum punya hobi ya. Temukan apa hobi pilihan Anda. Sampai jumpa lagi dalam dialog yang berikutnya.